Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Widinda Hafid, Nisa Siti Nasrillah, dan Muhammad Marzuki Zulkirong. A. Pengertian etika bisnis. Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Bisnis adalah suatu interaksi yang terjadi akibat adanya kebutuhan yang tidak dapat diperoleh sendiri oleh individu. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. B. Bisnis perbankan dalam Islam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Bank syariah pun menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Organisasi dilengkapi Dewan Pengawas Syariah atau DPS guna menjamin bahwa operasionalnya tidak menyimpang dari kaidah. Sistem perbankan syariah memiliki 3 ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. C. Prinsip dan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi yang melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Prinsip etika bisnis Islam yaitu ada 5. Yang pertama, tauhid. Konsep tauhid berarti Allah SWT telah menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaatnya pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya, dan hubungan horizontal dengan kehidupan sesama manusia dan alam secara keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama. Yang kedua yaitu keseimbangan. Perilaku yang adil. Perilaku yang adil akan mendekatkan diri kepada ketakwaan. Karena itu, dalam bisnis, Islam melarang menipu, walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Yang ketiga yaitu kehendak bebas. Kebebasan merupakan hal yang penting dalam etika bisnis Islam. Akan tetapi, jangan sampai kebebasan ini mengganggu atau merugikan kepentingan bersama atau orang lain. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Dan yang terakhir yaitu ihsan. Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat. D. Penerapan etika bisnis Islam dalam operasional bank syariah. Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam operasional perbankan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sesuai tuntunan syariat Islam dan sebagai identitas yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah beroperasi sepenuhnya sesuai dengan hukum syariah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, yang menekankan pentingnya menerapkan perilaku etis dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis. IOV yang hingga tahun 2009 telah menerbitkan 3 standar akuntansi, 5 standar audit, 6 standar tata kelola, 2 standar kode etik, dan 30 standar syariah. E. Hubungan bisnis dan moral. Etika bisnis berkaitan dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran kejujuran berusaha,
sehingga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis. Di antaranya lingkungan bisnis, organisasi, dan juga individu. Moralitas adalah istilah yang digunakan untuk melingkupi praktik dan kegiatan yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Aturan yang mengatur kegiatan tersebut dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang dipelihara atau dijadikan sasaran kegiatan dan praktik tersebut.